Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan surga itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini dari Markus 4 ayat 26 sampai 34, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah melalui dua perumpamaan. Benih yang tumbuh dengan sendirinya dan biji sawi yang kecil tetapi menjadi besar. Kedua perumpamaan ini mengajarkan bahwa kerajaan Allah bertumbuh secara misterius dan luar biasa dalam hidup manusia. Yesus menggambarkan bagaimana benih yang ditabur tumbuh dengan sendirinya tanpa si penabur tahu bagaimana ia terjadi. Ini mengajarkan bahwa pertumbuhan rohani dalam diri kita adalah karya Allah. Kita hanya perlu menaburkan benih kebaikan, percaya dan membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita. Perumpamaan tentang biji sawi juga menarik. Biji sawi sangat kecil, tetapi ketika tumbuh, ia menjadi pohon yang besar dan memberi tempat perlindungan bagi burung-burung. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun awalnya iman dan perbuatan baik kita kecil, jika kita terus berusaha dan percaya kepada Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Nah, untuk itu bagaimana kita menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah setia dalam hal kecil. Jangan meremehkan tindakan kecil seperti membantu sesama, berdoa, atau bersikap sabar. Tuhan dapat mengubah hal-hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya langsung, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita hanya perlu sabar dan setia. Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pohon yang memberikan tempat bagi burung, kita dipanggil untuk menjadi tempat perlindungan, kasih dan dukungan bagi sesama. Saudaraku seiman dalam Kristus, semoga kita selalu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, bahkan saat kita melihatnya secara langsung. Tetaplah menaburkan benih kebaikan, karena pada waktunya Tuhan akan memberikan pertumbuhan dan hasil indah. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami untuk percaya pada rencana-Mu. Mampukan kami untuk menabur benih kebaikan dan percaya
bahwa Engkau akan menumbuhkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.